Halo Sobat Aset, selamat pagi, senang bisa berjumpa kembali. Tak terasa kita sekarang sudah memasuki episode 5 Bincang BPAD. Kali ini bersama bidang PPSA, perolehan, pembinaan, dan sengketa aset dengan Kepala Bidang Pak Rizwan Sentosa. Nah, Pak Rizwan ini, Sobat Aset, sudah mengisi beberapa jabatan eselon 3 di lingkungan BPAD, mulai dari Kepala Bidang Penatausahaan Aset, kemudian beliau juga dipercaya menjadi Kepala Unit Pengelola Manajemen Aset, dan sekarang beliau menjadi bidang PPSA atau perolehan, pembinaan, dan sengketa aset berdasarkan pelantikan yang dilakukan beberapa bulan yang lalu. Nah, Pak Rizwan, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Rizwan, kita mau tanya-tanya sedikit mengenai bidang PPSA. Sebenarnya PPSA ini apa sih Pak tugas dan fungsinya yang menurut Pak Rizwan? Ya, bidang PPSA ini bisa dikatakan untuk tugas pokok dan fungsi BPAD 70% itu ada di bidang PPSA ya. Ya. Lebih kurang ya, lebih kurang. Jadi bidang ini menangani yang berkaitan dengan perolehan, kemudian pembinaan, dan sengketa aset. Ya. Jadi judulnya aja udah serem tuh. Perolehan, pembinaan, dan sengketa aset. Jadi mudah-mudahan bisa saya ungkap, tapi dalam waktu yang mungkin nggak panjang ya. Kita ada perolehan yang bersumber dari APBD. Ya. Ada juga perolehan yang bersumber dari lainnya, tapi yang sah. Ya. Kalau yang bersumber dari APBD itu berarti sudah direncanakan. Ya. Jadi sudah mulai proses perencanaan melalui RKBMD. Ya. Tapi kalau perolehan yang bersumber dari luar APBD, tapi yang sah ya, ini sumbernya dari kewajiban pengembang. Nah, misalnya ada pengembang yang dia mengembangkan satu areal yang di atas 5.000 meter persegi, dia ada kewajiban untuk menyediakan fasos dan fasum. Nah, ini monitornya ada di wilayah pelaksanaan, tetapi penyerahan asetnya setelah dilakukan penyerahan fisik di wilayah, maka pencatatan dan sebagainya itu ada di bidang perolehan. Karena di bidang perolehan itu ada yang namanya bendahara pengelola barang ya. Setelah dicatat, maka nanti kita akan lihat penggunaannya untuk apa. Jadi ada yang namanya tuh kewajiban KLB ya. Kewajiban KLB itu misalnya di satu daerah ada batasan pembangunan lantai itu misalnya 5 lantai. Tapi pengembang itu ingin membangun lebih dari 5 lantai. Misalnya 10 lantai. Maka yang 5 lantai itu ada kewajiban dia kena sanksi untuk menyediakan sarana fasos-fasum juga. Dan itu masih banyak lagi yang lain, dan ini ada di bidang perolehan, di sub bidang perolehan. Kalau sub bidang pembinaan menangani, bisa dikatakan menjahit seluruh aturan-aturan substansi yang ada di bidang-bidang lain ya. Nah, kemudian di sub bidang sengketa aset. Nah, ini namanya aja udah serem ya. Betul, namanya udah wow. Jadi sengketa aset itu orang-orangnya itu wajahnya memang wajah tuh wajah iya ya. Jadi memang harus memenuhi panggilan pengadilan ya, kemudian mendampingi berkaitan dengan kalau ada aset tanah yang digugat ya. Intinya adalah pengamanan aset ya. Pengamanan aset ini khususnya berkaitan dengan pensertifikatan. Jadi aset tanah kita banyak yang harus disertifikatkan, dan ini menjadi tugasnya subbidang ini untuk melakukan koordinasi pensertifikatan yang merupakan pengamanan hukum terhadap aset tanah kita, gitu Mas Adit. Siap. Baik, Pak Rizwan, bicara tentang target pensertifikatan tahun ini juga BPAD kalau tidak salah sudah menangani, maksud saya sudah melaksanakan sebanyak 3 kali koordinasi dengan BPN terkait percepatan persertifikatan. Nah, ini menjadi target dari Kepala Badan. Mungkin bisa disampaikan Pak, target kita sebetulnya sudah ongoing atau masih berproses atau gimana Pak Rizwan, boleh disampaikan? Ya, kalau pelaksanaan pensertifikatan ini memerlukan proses yang cukup panjang. Ya, betul Pak. Karena dari 32.000 register bidang tanah kita,
Ini mungkin kalau kita lihat dari berapa sih yang sudah disertifikatkan ini masih memerlukan waktu yang panjang. Namun dengan koordinasi dengan BPN mulai tahun ini ke depan ya, sekarang udah masuk 3 kali pertemuan ya, nanti terakhir di bulan Desember ini yang keempat nih, dan tahun 2023 dan seterusnya, insya Allah sertifikat yang ditargetkan itu mencapai 2000-an, dan itu kita targetkan adalah sekolah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak PJ Gubernur ya, sekolah, kemudian aset tanah sekolah maksudnya ya, kemudian aset tanah puskesmas, kelurahan maupun kecamatan, kemudian aset tanah kantor wali kota ya, ada yang mungkin ada yang perlu dilihat lagi, kalau nggak salah udah semua ya. Kemudian maksud saya kantor kecamatan, kelurahan, kemudian satu lagi itu banyak aset tanah kita juga yang masih atas nama pemerintah pusat. Oke. Nah, pemerintah pusat yang saat itu ada pelimpahan kewenangan ya kepada daerah, dan itu perlu kita balik nama gitu ya, sertifikatnya. Nah ini ya kita perkirakan tahun depan apabila memang lancar semua, insya Allah sekitar 2000 sertifikat yang kita akan lakukan. Baik, siap Pak Rizwan. Nah, kemudian Pak Rizwan ini baru dilantik kurang lebih 2 bulan ya Pak, izin ya? Ya, 2 bulan. Maka target, kita mau tahu nih Sobat Aset, targetnya Pak Rizwan ke depan sebagai Kepala Bidang PPSA, apa sih yang menjadi target Pak Rizwan ke depan? Silakan Pak. Iya. Target saya dalam memimpin bidang ini tentu mengacu kepada RPJMD ya, kemudian bagaimana arahan pimpinan. Siap. Dan juga tentu bagaimana kebijakan Pak PJ Gubernur. Salah satunya adalah yang utama, isu yang utama adalah pengamanan aset. Nah, kita bicara pengamanan aset, maka kita bicara pensertifikatan tadi. Maka itu concernnya concern Pak sekarang. PJ Gubernur Ya, sekarang betul. ya, Pak. Dan ini perlu dukungan semua pihak ya, termasuk para pengguna barang, perangkat daerah maupun UPD, bahkan sampai dengan ke sekolah-sekolah. Ini kerja keras kita semua, ya, nggak bisa dibebankan kepada BPAD semata. Betul. Karena tugas pengamanan aset ini bukan hanya ada di pengelola barang, tapi ada di pengguna barang sesuai dengan Permendagri 19/2016. Iya, betul. Kepada masyarakat, ayo kita sama-sama jaga aset ini untuk dimanfaatkan kembali kepada masyarakat juga, dan mudah-mudahan juga ke depan dengan banyaknya pensertifikatan yang sudah kita lakukan terhadap bidang tanah milik Pemda, maka kepastian terhadap pemanfaatannya atau penggunaannya pun akan lebih bisa dijamin ke depan. Nah, saya kira fokus ke depan itu ya untuk saya, dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Ya. Baik, Sobat Aset, demikianlah wawancara kita bersama dengan Pak Rizwan Setosa selaku Kepala Bidang Perolehan, Pembinaan, dan Sengketa Aset. Kita sampai berjumpa kembali nanti di episode berikutnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. BPAD kompak, BPAD kerja bersama. Terima kasih Pak Rizwan, silahkan diminum Pak.